Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Eci. Nah, pada video kali ini Pak Eci akan bahas tentang soal manajemen keuangan ya. Ini request dari kelas 436. Tadi sore ini sudah saya dikasih gambar ini gitu ya. Potongan dari gambar soal UTS 3 tahun yang lalu. Kalau tidak salah, ini berarti UTS tahun 2018 ya. Nah, pada dasarnya ini soal yang sangat menarik ya, dan memang sangat challenging. Dan tadi saya ada beberapa alternatif sebetulnya ya, untuk menafsirkan dan mengerjakan cara ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman yang di sini nanti kita akan lihat apa sih kelemahan dari soal ini ya. Oke. Oke, soalnya simpel sebetulnya ya, soalnya simpel, tapi konsekuensinya panjang nih, ada cara satu dan cara dua ya. Oke, nanti saya akan jelaskan yang cara satu dulu, baru udah itu saya akan jelaskan tentang yang cara duanya, ya. Nah, oke, yang cara satu dulu, ya. Pertama, untuk mengerjakan ini soalnya adalah PT Sunco sedang mempertimbangkan dua proposal proyek capital expenditure yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya, proposal pertama diperkirakan membutuhkan initial outlay sebesar 90 miliar dan diperkirakan akan, oke ya, ini 90 miliar. Kemudian jadi ini kita taruh di cash outflow. Diperkirakan menghasilkan annual cash inflow sebesar 30 miliar untuk tahun pertama sampai tahun keempat. Ya, berarti tahun pertama sampai keempat, 30 miliar. Oke. Pada tahun keempat dibutuhkan tambahan investasi. Nah, ada cash outlay juga. Ya, outflow juga sebesar 30 miliar. Ini dalam miliar ya. Kemudian sehingga dengan adanya tambahan investasi 30 miliar, ya, maka di tahun kelima dan keenam cash inflow-nya akan bertambah 40 miliar ya. Tadinya mungkin 30 karena ada tambah investasi bisa jadi tambah 10 miliar ya, jadi 40. Nah, seperti itu. Nah, proposal yang kedua diperkirakan membutuhkan initial outlay 110 miliar. Nah, ini lebih mahal ya. Tapi ada cash inflow setiap tahun sebanyak 43 miliar selama 4 tahun. Nah, oke, kalau kita lihat ya ini seperti ini ya. Jadi di sini project B itu kalau saya gambarkan ya, jadi dia ada apa namanya 110 miliar, kemudian juga di sini adalah 43 miliar ya selama 4 tahun ya. Ini cash inflow-nya. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita mengerjakan soal ini? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus memahami dulu. Ya, memahami dulu konsep dari apa? Kita akan membandingkan antara eh, NPV, IRR ya dan payback period ya. Seperti itu. Nah, karena yang ditanyakan adalah ini ya, asumsi semua proyek menggunakan discount rate 2%, 12%, payback period, NPV dan IRR-nya berapa. Nah, tinggal gituin aja. Nah, dengan menggunakan asumsi mutual eksklusif project. Nah, ini yang B ya. Project mana yang harus dipilih PT Stanco? Oke, berarti kita kerjakan yang A dulu ya. Yang A itu yang ini ya. Yang A itu yang ini. Oke, kemudian yang B itu yang ini ya. Yang B-nya itu yang ini ya. Oke. Baik, kalau gitu apa yang perlu kita lakukan untuk mengerjakan soal ini? Yang perlu kita lakukan, yang perlu teman-teman lakukan adalah apa? Adalah kalau teman-teman harus memahami dulu konsep dari ketiganya, NPV ya. Ya, kita buka dulu yang ini NPV. Nah, di sini ada ini rumusnya ya. NPV itu cash outflow ya, di tahun ke-0 ditambah dengan cash inflow-nya ya, seperti itu. Nah, rumusnya kan seperti ini ya, ada 1 plus ini rumus present value dari single sum ya. Nah, satu per satu. Tapi kalau kita gabungkan, maka ini akan menjadi annuity. Ya, akan menjadi annuity. Nah, seperti itu ya. Nah, pada dasarnya ini anuitas ke tahun ke-0 ya, seperti itu. Nah, karena di tahun ke-0 itu adalah cash outlay ya atau cash outflow ya. Sehingga di tahun ke-0 ini nanti saldonya akan notasinya akan minus ya, minus. Nah, ini negative value. Ya karena cash inflow notasinya akan positif ya seperti itu. Sehingga nanti ini akan minus cash outflow COF terus ditambah dengan present value dari annuity dari cash inflow ya seperti itu. Ini konsepnya ya, konsep dasarnya. Sehingga asumsi yang digunakan untuk NPV adalah apa? Pertama, kita akan menggunakan anuitas. Artinya apa?
Kalau anuitas, maka kita bisa ini ya, kita bisa apa namanya, kita bisa satukan gitu ya, kita bisa satukan. Kalau ini anuitas ya, kalau ini jumlahnya cash inflow-nya sama, ini sama gitu. Kita bisa anuitaskan ya. Tapi kalau misalkan cash inflow-nya tidak sama seperti halnya contohnya ini, maka kita tidak bisa melakukan dengan rumus anuitas. Ya, seperti itu. Kita harus satu persatu kita present value-kan. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, akhirnya gimana? Akhirnya ya sudah kita present value-kan satu persatu ya. Kalau dia berbeda. Tetapi kalau dia cash inflow-nya sama, maka kita bisa rumus kita bisa masukkan rumus anuitas ke dalamnya ya. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita akan menghitung cara satu dan main solution sama yang alternative solutions ya. Oke, untuk yang main solution sama alternative solution cuma beda di cara B-nya aja ya, cara B-nya. Ini yang B ya. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan? Pertama kita hitung dulu NPV dari masing-masing proyeknya ya. Nah, NPV-nya berapa? Karena yang ditanyakan NPV itu ya. Oke, NPV-nya dulu kita hitung ya. Harus satu persatu tuh. Ini, kemudian ini juga yang cash inflow ketiga, keempat. Nah, satu persatu kita present value-kan dengan menggunakan single sum. Kembali ke konsepnya time value of money. Ya, seperti itu. Pada dasarnya satu persatu. Ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini juga, kemudian ini ke sini juga. Gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita perhatikan di sini ada yang sama gitu cash inflow-nya. Maka kalau cash inflow-nya sama, maka kita bisa menggunakan rumus anuitas. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di Excel kita nggak perlu lagi capek-capek. Kita cukup masukkan aja gitu ya dengan rumus NPV ini. Ya, seperti itu ya, rumus NPV ya. Nah, sekarang kita harus cari gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah kita mau pendekatan yang mana? Ada yang pendekatan multiple IRR base gitu ya. Ataukah kita mau pendekatannya yang alternative solutions ya. Nah, apakah kita harus cari tahu Pak ini terjadi multiple atau tidak gitu ya. Pada dasarnya untuk mencari multiple atau enggak kita harus trial and error satu persatu ya. Tetapi secara umum kita bisa gunakan cara yang ini gitu. Pada dasarnya ya. Nah, ini boleh digunakan karena kenapa ini kalau alirannya konservatif ya. Seperti payback period kan ada dua ya. Ada yang discounted payback, ada yang payback biasa. Nah, yang konservatif pakai discounted payback. Nah, kalau yang MIR ini dia konservatif sebetulnya ya. Dengan menggabungkan cash outflow-nya di satu titik gitu. Yaitu di titik yang ke nol ini ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau cara yang MIR itu seperti itu ya. Di sini apa namanya? Ada asumsi yang digunakan. Nah, asumsi yang digunakan adalah kalau untuk menghitung IRR ya pada dasarnya ya, cash inflow pattern should be the same each year ya, conventional cash flow. Negative cash inflow will only lead to multiple IRR ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud apa? Cash inflow patternnya itu kalau positif positif semua. Nah, meskipun berbeda-beda nilainya, nggak masalah. Nah, itulah yang dimaksud konvensional gitu ya. Konvensional cash flow itu yang cash flow-nya itu arahnya itu positif, 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 positif. Nggak ada yang nyempil di tengah-tengah negatif gitu ya. Nah, kalau itu yang dinamakan konvensional cash flow. Tetapi kalau ternyata ada nyempil satu, misalkan ini negatif, terus yang keempat juga negatif, misalkan ya ini misalkan negatif, ya kemudian juga ini negatif. Nah, ini bukan lagi konvensional cash flow, tetapi unkonvensional, tidak konvensional gitu ya, atau unkonvensional ya. Kenapa tidak konvensional? Karena pattern-nya tidak sama. Pattern-nya arahnya ini di sini ada yang positif, ada yang negatif. Positif lagi, negatif lagi, positif lagi gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka kalau kita menggunakan IRR, itu nanti akan menimbulkan multiple IRR seperti ini. Nah, nanti akan kemungkinan seperti ini ya. Meskipun kita nanti harus memasukkan secara trial and error seperti ini satu persatu. Gitu kita masukkan berapa kalau 10%, berapa kalau 5%, berapa kalau 20% dan sebagainya. Dan itu capek kalau waktu ujian nggak akan sempat gitu ya. Nah, makanya ini kita diindikasikan saja bahasanya ya. Kalau saya bahasanya diindikasikan kalau ternyata dia cash flow-nya itu tidak konvensional gitu ya.
ya, atau arahnya itu tidak positif semua gitu ya, ada nyempil negatif di tengah-tengah, maka itu adalah cash flow yang tidak konvensional. Maka disinyalir akan menimbulkan IRR, ya, multiple IRR, ya. Jadi IRR-nya itu akan ada titik nol nih di sini, ini dan ini, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang soal ini? Ya, soal ini harus satu persatu dites, ya, satu persatu dites. Dan saya sudah membuktikan, ya, bahwa kalaupun ini diubah jadi 6%, jadi 1%, itu tidak akan terjadi multiple IRR. Gitu ya. Tidak akan terjadi multiple IRR, ya. Nah, terus gimana Pak? Kenapa di sini saya menggunakan IRR, multiple IRR base gitu ya. Kenapa? Karena meskipun tidak terjadi multiple IRR, tidak terjadi grafiknya itu tidak seperti ini gitu ya. Nah, tetapi saya tetap menggunakan rumus ini. Kenapa? Karena alasannya adalah, uh, it is the best method compared to IRR base because we know the discount rate. Nah, kuncinya ada di sini. Kita mengetahui yang namanya discount rate. Ya, seperti itu. Ya. Nah, di beberapa referensi yang saya baca selain bukunya Tiltman, ya, disebutkan bahwasannya memang penggunaan multiple IRR itu digunakan ketika apa? Ketika kita kita sudah mengetahui adanya discount rate, ya. Nah, jadi kalau terjadi ketika adanya arus kas yang unkonvensional, ya, dan ini seldom happen, kadang terjadi, ya kadang juga enggak gitu ya. Dan kita harus tahu juga di discount rate-nya berapa, ya. Ketika ada discount rate, maka ya lebih baik menggunakan MIR ini, gitu ya. Meskipun tidak terjadi dua titik seperti ini, gitu ya. Nah itu boleh di beberapa referensi selain Tiltman itu boleh dilakukan seperti itu. Jadi meskipun tidak terjadi, ya, tapi kita bisa menggunakan metode MIR ini karena adanya discount rate itulah yang akan membuat perhitungan MIR ini lebih disukai oleh para analis, ya, karena lebih konservatif. Nah seperti itu. Jadi itu cara yang pertama ya, main solutions ya. Jadi kalian harus paham dulu konsepnya ya. Jadi di sini saya menggunakan MIR method ya. Nah, seperti itu ya. Tidak menggunakan ya alternatif solutions yang kalau alternatif solutions lebih gampang sebetulnya ya. Tinggal menggunakan aja langsung aja kita tidak perlu lagi mencari cut off-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman alangkah lebih tepatnya kalau kita menggunakan ya MIR method ini karena kita mengetahui discount rate ya. Nah, kalau tidak salah kunci jawabannya itu yang seperti ini ya. Cuman ya udahlah ini saya telan aja gitu ya. Karena ini lebih mudah sih. Tapi kalau kita gali lebih dalam, maka saya menyukai ya yang seperti ini ya. Walaupun jawaban kalian kalau yang bawah itu sudah cukup lah gitu ya. Tapi kita akan coba explore lebih jauh ya, karena kan mahasiswa harus belajar ya. Oke, nah sekarang apa yang dilakukan dengan cara yang main solution ini ya, yang main solution ini ya. Yang main solution ini pada dasarnya kita akan menghitung berapa NPV-nya ya, NPV-nya. Nah, di sini pada dasarnya kita menggunakan rumus NPV ini ya, rumus NPV. Nah, kenapa saya tidak menggunakan equivalent annual value ya? Kenapa? Karena equivalent annual value itu harus memiliki jumlah biaya yang sama atau jumlah cash inflow yang sama, gitu ya. Kalau ternyata cash inflow-nya berbeda-beda, maka agak susah untuk menghitung equivalent annual value ya. Karena kita menggunakan ini ya, seperti ini ya. Pembaginya adalah rumusnya present value factor dari annuity. Nah, seperti ini. Ini present value factor dari annuity. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga pada dasarnya ini dibagi lagi dengan annuity. Nah, dan di atasnya ini pun annuity karena K-nya itu K yang sama. Ini kalau kita gabungkan gitu ya, ya jadi 1 plus KN ini ya. Ini adalah pada dasarnya kalau kita gabungkan, ini adalah rumus yang bawah ini. Nah, ini sama dengan yang ini.
Ya, that's why filosofi dari rumus ini pada dasarnya adalah apa? Mengasumsikan jumlah si jumlah arus kas yang serupa gitu ya. Karena basicnya adalah si anuitas. Itu basicnya adalah si anuitas ya. Nah, seperti ini. Jadi for comparing EHC between two project, cash flow should be the same EHC because EHC use annuity approach ya. Nah ini ya, kalau ternyata at the end of useful life kita tidak akan membeli mesin satu gitu ya, maka kita cukup dengan NPV itu udah cukup gitu ya, nggak perlu lagi dihitung EAC ini ya, tidak perlu lagi digunakan equivalent annual cost ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan equivalent annual cost digunakan ketika NPV-nya itu masa manfaatnya dari project tersebut atau dari mesin tersebut, contohnya mesin ya, itu berbeda antara mesin satu dengan mesin dua. Nah, oleh karena itu kita gunakan rumus EAV ini atau EAC gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini digunakan ketika apa? Ketika pertama nilai ininya tetap ya, jumlahnya konstan ya, nilainya itu 8,5 semua gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita akan menggunakan pembaginya ini gitu ya, dibagi. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan tak kala apa? Tak kala kita mengasumsikan ketika masa manfaat ini habis, ya 3 ini habis, maka kita akan melakukan pembelian mesin baru, ya sehingga nanti kita akan mereplikasi rumus ini 1, 2, 3. Nah kemudian ini juga kita akan replikasi bawahnya, ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ini jadi sampai ketemu gitu ya. Ini kan replikasi yang pertama gitu ya. Ini replikasi yang pertama gitu. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Jadi kita seperti mencari pohon faktor ya, pohon faktor. Ya, pohon faktor dari apa? Pohon faktor dari kelipatan 3 ya, ingat 1 2 3 dan kelipatan 5. Ketemunya di mana? Ketemunya adalah di 15 ya kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan melakukan replikasi gitu ya. Ya, replikasi gitu. Kalau seberapa KPK dari keduanya ini, FPB atau KPK? Oh, sorry, FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya. Nah, FPB dari keduanya, dari dari nilai 3 gitu ya, angka 3 dan 5 gitu ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kan jadi kalau kita seperti ini, jadi asumsi yang digunakan dalam equivalent annual value atau cost seperti ini. Jadi di akhir tahun itu selalu akan kita perbaharui mesinnya. Gitu. Kita akan ganti lagi dengan masa manfaat yang sama. Nah, sehingga kalau ada 2 mesin, kita harus membandingkan apple to apple gitu ya, apple to apple. Nah, seperti itu. Kita akan membandingkan apple to apple. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini asumsi yang digunakan dalam EAV ya, dengan EAV atau EAC ya. Jadi ada 3 tahun, maka kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 5 ketemunya di mana? Dengan menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya, angkanya adalah di 15. Nah, dengan seperti ini kan 3 dikali 5, 5 dikali 3 gitu. Kelipatan 3 kali kalau yang 5, kalau yang 3 kelipatannya 5 kali pengulangan gitu ya. Kalau yang 5 pengulangannya terjadi setelah banyak 3 kali. Seperti itu. Nah, akhirnya ketemu di angka yang ini ya. Angka yang ini masing-masingnya sama dengan adalah berapa? Sama dengan ya ini 3 dikali dengan 5 gitu ya. Nah, 15. Yang ini juga sama. Ini sama dengan 5 ya dikali dengan 3. Nah, seperti itu 15. Nah, ini asumsi yang digunakan dalam EAV gitu ya. Jadi akan berlipat dan berlipat gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, itulah asumsi yang digunakan dalam EAV. Jadinya akan terjadi kelipatan gitu ya. Jadi that's why EAV digunakan ya. Tak kala asumsinya apa? Ketika masa manfaat itu habis, dia akan beli lagi dengan masa manfaat mesin baru dengan masa manfaat yang sama. Terus seterusnya sehingga
Kalau kita ingin membandingkan dua mesin, maka kita harus mencari tahu berapa titik temu di antara kedua mesin ini. Titik temunya adalah di angka 15. Ya. Berapa kali pengulangan? Kalau untuk mesin pertama terdapat 5 kali pengulangan. Kalau untuk mesin yang kedua terdapat 3 kali pengulangan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, terus gimana nih? Nah, terus akhirnya adalah kalau ternyata ya, we will not buy. Kalau ternyata asumsi ini gugur, ketika apa? Ketika kita tidak diasumsikan ketika tahun ketiga ya udah beres gitu, nggak lanjut lagi, gitu. Nggak akan beli lagi gitu. Nah, maka gimana? Maka ya kita tidak usah menggunakan EAV ini, cukup menggunakan ini ya, membandingkan LPV aja antara dua alternatif. Nah, dengan aku memilih MPV yang terbesar lah yang akan kita pilih sebagai mesin dari kita akan investasi di mesin yang mana, maka kita cukup memilih MPV yang terbesar. Kalau apa? Kalau pada tahun pada akhir masa manfaat kita tidak akan membeli mesin baru. Ya. Kalau pada akhir masa manfaat kita tidak akan membeli mesin baru, maka kita cukup menghitung MPV-nya aja, tidak usah menggunakan EAV. Kata siapa? Kata Tiltman. Nah, before we can decide which alternative to select, we must determine whether we will need this piece of equipment forever or not. Nah, that is apabila pada saat akhir masa manfaat kita akan membeli mesin baru atau enggak, gitu ya. Kalau kita nggak beli mesin baru, ya cukup tidak usah digunakan EAV ini. Cukup dibandingkan antar NPV saja. Mana NPV terbesar, itulah yang kita pakai. Nah, konsepnya itu ya. Oke, nah sekarang gimana? Nah, kembali ke soal ini. Makanya di sini saya asumsikan ya bahwa apabila pada akhir masa manfaat kita tidak akan menambah another project, kalau tadi kan mesin berarti cost ya. Nah, efek ekuivalen annual cost. Kalau ini project berarti ekuivalen annual project. Nah, kita tidak akan menambah project project A lagi, tidak akan kita lanjutkan gitu ya maksudnya. Nah, maka kita cukup membandingkan alternatif with different life ya, by calculating, maka kita cukup membandingkan NPV di antara project A sama project B ya. Dan kita akan choosing the project with higher NPV, dan kita akan memilih project yang dengan NPV yang terbesar ya. Seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini saya menggunakan NPV, bukan equivalent annual cost, gitu ya, atau equivalent annual value. Kenapa? Karena ada asumsi ini yang saya gunakan, bahwa kita tidak akan add another project, ya. Nah, asumsi ini penting ya, agar kita tidak usah melakukan perhitungan EAV. Jadi ketika ini project udah sampai tahun ketiga putus, udah beres. Ya, tidak akan bikin project baru lagi direplikasi ya dengan project yang sama selama ya masa manfaatnya tadi. Kalau project ada 6 masa manfaatnya 6 tahun, ya tidak akan menambah ke 6 kali tidak akan menambah project lagi gitu ya. Cukup ketika udah beres sampai masa ke-6, beres aja, udah project ditutup, dihapus. Nah, kalau kayak gitu, itu yang saya maksud dengan asumsi ini ya. Kenapa penting? Karena project A sama project B itu berbeda masa manfaatnya. Project A 6 tahun, project B adalah 4 tahun. Ya, 1 2 3 4 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga asumsi ini penting ya. Saya tidak akan menambah another project, maka saya bisa membandingkan NPV meskipun tahunnya tidak sama. Kata siapa? Kata Tiltman. Ya, referensinya saya gunakan Tiltman ya. Nah, kalau untuk yang mari kita bahas kalau gitu. Dengan setelah mengetahui fondasi berpikirnya, maka kita baru bisa masuk. Kenapa pakai NPV, Pak? Kenapa tidak pakai EAV? Ya karena tadi ya, silakan diputar ulang kembali video ini ya. Oke, nah sekarang kenapa pakai MIR, Pak? Nah, kalau yang pakai NPV, karena saya mengacu ke Tiltman, asumsi ini saya gunakan ya. Kalau mau pakai MIR, saya mengacu ke bukunya Pak Budi Frensidi ya dari Universitas Indonesia ya. Seperti itu, karena MIR akan tepat digunakan ketika apa? Ketika diskon rate-nya diketahui. Jadi kita tidak usah lagi menggambar grafiknya, cukup aja pokoknya ketika diskon rate diketahui, udah kita menggunakan pendekatan MIR untuk menghitung berapa IRR-nya. Ya, seperti itu. Nah, pendekatan MIR gimana, Pak? Pendekatan MIR itu simple. Pada dasarnya kita cukup
di sini kan mengumpulkan cash outflow ke satu titik, gitu. Kemana? Ke titik awal, titik ke nol. Jadi kita ada nih cash outflow sudah saya tanda merah-merah ini. 30.000 minus, kita tarik ke titik ke nol. Nah, dengan menggunakan diskon rate mana tadi? Oh, ini bisa saya ubah 12% ya kalau sesuai dengan soal ya. Nah, hasilnya adalah 19.060. Ini ditambahkan dengan 90.000, hasilnya 109. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah oke, saya ulangi lagi, saya bahas lagi. Kita kembangkan lagi ke sini ya bahwa kita akan hitung NPV-nya tidak menggunakan EAV karena tadi ya, karena based on Tiltman bahwa ada asumsi kalau tidak kita mengasumsikan tidak akan menambah proyek baru, ya udah cukup NPV aja yang digunakan ya. Seperti itu. Tapi ada asumsi. Nah, asumsi kalau tidak pakai asumsi berbeda lagi. Kita menggunakan EAV ya, kalau tidak ada asumsi. Nah, oke, karena EAV itu berarti kita udah grand design-nya adalah kita mereplikasi si project tersebut. Ya, berarti 6 kali ini 6 tahun masa manfaatnya project A. Project B adalah 4 tahun. Nah, kita hitung FPB-nya akan ketemu di angka berapa gitu ya. Ya tinggal 6 kali 4 misalkan ya 24 ya. Nah, untuk mencapai angka 24, project A butuh 4 kali replikasi karena 6 kali 4 sama 24. Nah, untuk project B butuh 6 kali replikasi. Itu EAV, ya itu EAV. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang apa namanya? Kita masuk aja karena kita mengasumsikan bahwa kita ketika proyeknya habis masa waktunya kita udah tidak akan lanjut, maka kita cukup membandingkan antar NPV saja. NPV A dengan NPV B ya. Dan juga di sini kita tahu diskon rate-nya. Ya, maka apa? Maka kita akan menghitung IRR-nya dengan menggunakan logik dari multiple IRR ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan bahasnya NPV-nya dulu gimana? NPV-nya berarti kita akan hitung dulu NPV-nya ya. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi karena di sini kita menggunakan mirror base, maka outflow-nya kita tarik ke tahun ke 0 ya dengan menggunakan diskon rate 12% ya. Hasilnya adalah 19.066 ya. Kita tambahkan 109. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengumpulkan step 2 ini ya, step 0, step 1, step 2 ya. Nah, akan bisa mengumpulkan di step 2 ini berupa apa? Berupa konvensional cash inflow ya. Ya, jadi konvensional cash inflow itu maksudnya apa? Bahwa pattern-nya, polanya itu tidak ya pokoknya satu tanda gitu. Plus ya plus semua, tidak ada yang minus di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya. Ini yang dinamakan dengan konvensional cash inflow. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah kita tinggal hitung saja berapa NPV-nya dengan menggunakan rumus NPV ini ya di Excel. Hasilnya adalah 25017. Nah, di sini saya menggunakan checksum untuk apa? Untuk ya membandingkan aja perhitungan saya benar atau enggak gitu. Ya, checksumnya gimana ya? Ini menggunakan satu persatu ya. Yang 30.000 present value kan 1 tahun ke tahun ke-0. Yang 30.000 ini 2 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Ya, dapatlah sekian. Nah, sekarang kita hitung berapa IRR-nya. Nah, untuk menghitung IRR-nya, maka langkahnya sama aja gitu. Kita menggunakan rumus IRR ini di Excel ya. Nah, seperti itu ya. Perhatikan di sini kalau IRR itu langsung tariknya semua ya ke bawah. Tapi yang digunakan bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Ya kalau ini kalau kita jumlahkan hasilnya kan 0 ya, 30 tambah minus 30 ya. Nah, tapi kita menggunakan yang step 2 ini. Ya, seperti itu. Seret, yang step 2 hasilnya ternyata IRR-nya adalah berapa? IRR-nya adalah untuk menghasilkan NPV 0, maka IRR-nya sama dengan 19,32%. Ya, payback period-nya berapa? Payback period-nya tinggal kita lihat dari kumulatif CIF ya. Yaudah kita masukkan kumulatif CIF ya. Yang cash outflow tahun pertama ditambah dengan tahun ke-0 dan seterusnya. Yang ini yang tahun ke-0, 1, 2 dan tahun ke-0, 1 dan 2. Yang bawahnya lagi tahun ke-0, 1, 2 dan 3 dan seterusnya ya. Hasilnya dapatlah seperti ini. Nah, kita lihat tanda positif mulai di tahun keberapa? Tanda positif mulai di tahun ke-4 dan ke-3 ya, 3 dan 4. Ya udah berarti kita tinggal hitung ya, 3 ditambah dengan berapa? Ditambah dengan si saldonya minus 19 ya. Kemudian kita absolutkan ya angkanya ya. Jadi ini saya ubah lagi nih minus R11.
Oke, nah kemudian dibagi dengan 30.000. Hasilnya adalah 3,6 tahun. Nah, ini yang untuk proyek A. Untuk proyek B gimana? Dengan rumus yang sama, dapatlah hasilnya adalah NPV-nya 20, kemudian IRR-nya 20%, kemudian payback period-nya adalah 2,5 tahun. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Nah, kita bandingkan antar NPV ya. Boleh, kenapa? Karena kita menggunakan tidak menggunakan efektif equivalent annual value. Kenapa? Karena ada asumsi yang ini ya. Nah, ketika proyeknya habis, kita tidak akan menambah proyek, mereplikasi proyek dengan proyek yang baru. Ya. Mereplikasi maksudnya apa? Mereplikasi artinya kita tidak akan nambah proyek dengan proyek yang sejenis. Ya, maksudnya apa? Proyek A ini kan 6 tahun ya. Kita tidak akan menambah proyek ketika proyek A berakhir di tahun ke-6, tahun ke-7-nya kita nggak akan bikin proyek baru lagi gitu loh. Kita akan bikin proyek baru lagi ya yang masa manfaatnya sebanyak 6 tahun juga. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu nih. Jadi ya ketika udah beres ya udah putus gitu. Nah, ketika udah beres masa manfaatnya sudah beres dan udah nggak akan dilanjut lagi, maka cukup kita membandingkan NPV saja. Kata Tilpen seperti itu ya. Kita ikutin aja ahlinya. Nah, oke. Ya udah kita bandingkan kalau gitu. Antara A dan B, pembandingnya adalah 25 dibandingin dengan 26,06. Berarti yang menang yang A ya. Tetapi untuk IRR yang menang adalah yang B ya. Untuk payback periodnya juga yang menang yang B ya. Nah, ini ya. Yang menang yang B. Ya, jadi 2 menang B gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah kalau dia mutually exclusive project, mana yang harus dipilih ya. Nah, ketika kita harus memilih, nah, maka di sini saya menawarkan 2 cara ya. Cara yang MIR, kemudian cara yang alternatif ya. Kalau cara alternatif NPV-nya sama ya, kemudian payback period-nya juga sedikit berbeda juga sih. IRR-nya juga berbeda ya. Oke, ya ini kalau gitu A dan B deh ya. Yang A-nya, yang B-nya bawah, yang A-nya atas ya. Nah, oke. Oke, sebelum kita proyek mana yang dipilih, kita harus paham dulu ya tadi ya asumsi-asumsi yang digunakan adalah apa. Kemudian juga kenapa saya menggunakan mirror base gitu ya. Nah, silakan kalian putar ulang kembali ya. Kalau udah diputar ulang, maka kita bisa lanjut ke yang B ini ya. Ke yang B ini berarti kita harus melihat ya cut off rumus. Nah, kalau cut off kita harus akan mencari tahu cut off itu kembali lagi kepada asumsi yang digunakan ya. Dalam apa? Dalam menghitung modified ketika ada mutually exclusive ya. Ketika ada mutually exclusive, maka kita ada asumsi utama, yaitu NPV-A sama dengan NPV-B, atau IRR-A sama dengan IRR-B, ya gitu ya. Nah ini semuanya, kalau ini tidak ada di Tiltman, tapi saya pakai buku yang lain ya, seperti itu. Nah umumnya adalah NPV-A sama dengan NPV-B, ya. Sehingga kita akan melihat differential cash flow, ya. Nah differential cash flow berarti kan kalau dia, ini soalnya dari Tiltman ya, yang ini, ya 400, 300, 200, 200. Nah, kalau ini outflow dikurang outflow-nya kalau karena ini kebetulan sama maka ini akan 0 ya. Tapi di sini berbeda ya. Seperti itu. Nah, ini fungsinya adalah yang A dikurang yang B. Nah, akan menghasilkan hasil yang sama kalau kita balik yang B dikurang yang A. Hasilnya adalah kita asumsikan NPV-A sama dengan NPV-B ya, maka kita akan dapat IRR-nya ya. IRR dari si differential cash flow ini untuk yang kolom yang A-B 19,5, untuk yang B-A juga sama. Nah, itu ya yang pertama. Nah, sekarang untuk yang pertama NPV-A sama dengan NPV-B ini tidak applicable. Kenapa tidak applicable? Nah, ada alasannya. Tidak applicable karena ada yang merah-merah ini ya. Karena di sini ada present value ke si tahun ke-0. Kenapa present value? Karena kita menggunakan near base ya. Artinya apa? Artinya angka yang 109 ini tidak tetap ya. Kalau di contoh yang Tiltman ini tetap angkanya ya. Angka ini udah ajak, tidak ada yang mempengaruhi tidak ada yang mempengaruhinya. Tidak diskon rate, tidak yang lain gitu. Pokoknya udah ajak kayak gini, udah given. Nah, kalau yang mirror base ini nggak bisa ajak. Kenapa? Karena kita akan mempresent value-kan 30.000 ini ke tahun ke-0. Untuk mempresent value 30.000 ini kita memerlukan diskon rate. Ya. Kalau diskon rate-nya berubah 6%, maka nilainya pun berubah tuh jadi 23. Ya. Sehingga apa? Ya sehingga diskon rate ini sangat penting. Sehingga apa?
asumsi NPV A sama dengan NPV B tidak bisa berlaku. Kenapa? Kalau NPV A sama NPV B ini berlaku hanya untuk ketika jumlahnya ini ajak tetap, tidak berubah. Artinya 109 ini tidak berubah, gitu ya. Nah, kalau ini berubah, maka kalau kita masukkan, misalkan ini ya, kita tes ya, kalau kita menggunakan yang asumsi NPV A sama dengan NPV B, gitu. Nah, ini kelemahannya, ya harus ajak nih angkanya. Nah, kalau angkanya yang menggunakan mirror base, maka kita tidak bisa menggunakan asumsi yang NPV A, NPV B. Ya, kita buktikan nih. Kenapa tidak bisa menggunakan ini? Ini kan kalau kita hitung ya, cut off rumusnya 16,02% dari differential cash flow-nya ini ya. Ya, cash flow yang A ya, dikurang B maupun juga yang B kurang A sama aja akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini adalah di 16,02. Nah, kalau kita masukkan artinya apa? Artinya NPV A dan NPV B akan sama nilainya ketika diskon rate-nya adalah 16,02%. Nah, karena ini pakai mirror base ya, kita yang mengganggu itu yang ini 30.000 ini akan selalu kita diskontokan ke tahun ke-0 ya. Kalau kita ubah ini jadi 16,02, maka kita tidak akan sama juga tuh. Lihat. NPV-nya tetap ada selisih. 12, yang ini 10 ya. Padahal udah disamain tuh tadi 16,02 ya. Tuh, lihat nih, 16,02 kan? Nah, kalau kita masukkan ya 16,02 tuh ya, akan ada selisih. Nah, apa yang menyebabkan selisih itu? Yang menyebabkan selisih itu adalah yang ini, 30.000 ini. Karena kita present value-kan ke token. Nah, sehingga akan ketemu. Kalau ini tetap, nih ya, ini coba saya copy paste ya, paste spesial. Ya. Nah, ini tetap nih jumlahnya. Maka kalau kita ubah jadi 16,02 ini pasti akan sama. Ya. Atau kita sama denganin aja deh yang ini ya. Tuh, akan hasilnya sama tuh. 10.270, ya ini 10.270. Nah, gitu ya. Nah, yang menyebabkan tidak sama apa? Karena ini tidak kita kunci yang 109 ini. Kalau kita kunci pasti sama. Nah, kalau kita lepas, nah ya. Oh, kita lepas lagi. Nah, udah deh, nggak akan bisa menghasilkan hasil yang sama. Nah, caranya gimana? Ya, caranya adalah kita harus menggunakan asumsi yang kedua ya, IRRA sama dengan IRRB. Mau nggak mau kita akan melakukan trial and error ya, sehingga apa? Sehingga ini hasilnya nih. Nah, di angka 18,17 ya. Nah, dengan angka 18,17 dengan rumusnya mirror base juga, maka kita akan menghasilkan IRRA akan sama dengan IRRB ya, 20,63%. NPV-nya apa? Tetap aja beda gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa pakai. Nah, ini buat apa Pak? Nanti untuk yang cara kedua, ini penting sekali ya. Nah, oke. Nah, sekarang gimana? Sekarang ya udah akhirnya jika IRR kurang dari 18,17% ya, maka IRRA akan lebih kecil dari IRRB. Tetapi IRR-nya kan lebih kecil ya, kalau misalkan kurang dari 18,17% ya. Ya karena kita posisinya di 12 ya, maka ya IRRA pasti lebih kecil dari IRRB. Bedanya tipis ya. Nah, tetapi NPV-nya jauh perbedaannya. Ya, $5.000 nih. Kalau yang ini cuma cuma berapa persen nih? Ini dikurang yang ini. Tuh 1,3% ya, dibandingkan dengan 5.000 ya. Kalau kita hitung persentasenya, ya ini dikurang dengan ini gitu ya. Kita hitung persentasenya. Dibagi dengan yang ini sama dengan 17%. Tuh. Nah, 18%-an, sekitar 17 sekian. Ya. Artinya selisihnya nih, kenaikannya berbeda. NPV-nya itu berbedanya 17,63%. Tetapi IR-nya cuma beda 1%. Ya. Nah, that's why Project A tetap saya pilih. Kenapa? Karena difference antara IR-nya cuma 1%. Nah, ya. Sedangkan apa namanya? Persentase IRR, ya ini persentase IRR. Ya. Kemudian yang ini persentase NPV ya. Nah, perbedaannya jauh. Ketika NPV perbedaannya 17%, ketika IRR perbedaannya adalah hanya tipis 1,3%. That's why ketika di bawah 18,17%, maka tetap akan dipilih proyek A. Ya. Nah, kemudian IRRA akan lebih besar dibandingkan IRB ya. Ketika IRR-nya 19% aja nih ya. Kita coba nih di sini. 19%. Nah, maka semuanya yang A akan lebih besar yang B. Jadi NPV A akan lebih besar daripada NPV B, kemudian IRRA juga akan lebih besar daripada IRB.
IRR-nya 20,79, IRB-nya adalah 20,63. Kalau apa? Kalau diskon rate-nya adalah 19%. Nah, gitu ya. Nah, sehingga gimana? Sehingga ya udah posisi kita diskon rate-nya bukan 20%, tapi 12%. Ya, maka tetap yang A juga yang kita pilih. Nah, maka di sini we have to choose project A karena diskon rate-nya adalah 12%, di mana kurang dari 18,17 dan IRR difference-nya di antara keduanya hanyalah sedikit, hanya kurang dari 5% ya, sekitar 1,3%. Sehingga masih ketutup lah gitu ya oleh NPV-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah yang main solutions menurut saya. Nah, kunci jawaban sebetulnya seperti ini ya. Seperti ini. Simple sih. Nah, tapi ini saya jadikan alternative solution. Kenapa? Ya, karena kalau saya menggunakan asumsi ini ya, kalau misalkan ya asumsi ini digunakan agar apa? Agar saya cukup membandingkan MPV A dan MPV B gitu ya. Meskipun berbeda masa manfaatnya. Ya, kalau kita tidak ada asumsi ini, maka kita tidak bisa membandingkan MPV A sama dengan MPV B. Kenapa? Karena berbeda. Kita harus menggunakan yang namanya IAV, Equivalent Annual Value. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan adanya asumsi ini, IAV tidak berlaku. Cukup perbandingan MPV saja. Ya. Nah, kalau kita gunakan seperti itu asumsinya, ada cara yang alternatif, solutions lebih mudah ya. Yang perbedaannya adalah di sini doang ya. Di tahun keempat ini ditambahkan ya 30.000 dikurang dengan 30.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya karena kenapa? Karena berdasarkan data di sini ada 30 miliar ya. Ya, 30 ribunya di sini maksudnya 3 in millions ya, 30.000 juta ya. Jadi samanya dengan 30 miliar. Nah, di sini ada tambahan 30 miliar di tahun keempat. Berarti kan ada outlay sebesar minus 30. Ya, ini kalau kita jumlahkan kan 0 ya, sama dengan 0. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya udah tahun cash inflow di tahun keempat 0 ya. Caranya lebih mudah sih. Cuman tinggal NPV-nya aja dia dimasukin ya. Rumus NPV dimasukin ya, kemudian yang ini juga dimasukin ya. Nah, kemudian yang nomor payback periodnya juga dapatnya berbeda sedikit ya, 3 dan 2,5 ya. Seperti itu. Nah, kemudian IRR-nya juga ini tinggal dimasukin aja ya. Kemudian ini juga tinggal dimasukin ya. Nah, hasilnya adalah ternyata kalau kita langsung offsetkan pada tahun keempat gitu ya, inflow dikurang dengan outflow ya, ya udah hasilnya adalah 0, maka IRR-nya pun 21,17 sama 20,63. Sehingga apa? Udah jelas MPV sama IRR-nya lebih gede yang A gitu. Sehingga apa? Sehingga ya udah project A yang dipilih ya. Nah, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Kelemahannya adalah sebetulnya kelemahan dari cara ini adalah apa? Bahwasanya di sini kan kita tidak menggunakan apa diskon rate-nya kita diketahui ya. Ketika diskon rate diketahui, maka lebih tepat menggunakan cara MIRR ya, multiple IRR. Meskipun kita nanti bisa buktikan apakah terjadi MIR-nya atau enggak. Ya, nanti silakan kalian buktikan terjadi MIR 2 titik ya, multiple IRR-nya atau tidak ya. Nah, meskipun multiple IRR tidak terjadi, tapi tetap ya konsepnya bisa kita pakai. Kenapa? Karena diskon rate diketahui. Ya, ketika diskon rate diketahui, maka cara konservatif lebih preferable, yaitu cara yang mirror in. Ya, oke. Nah, sekarang apakah cara yang alternatif ini salah? Ya, tidak juga sih. Tidak sepenuhnya salah juga. Ya, kenapa? Ya, karena ya adanya asumsi ini nih ya, adanya asumsi bahwa kita tidak akan menambah proyek baru ketika proyek pertama itu berakhir ya. Misalnya proyek A udah sampai ke tahun ke-6 ya udah nggak akan nambah proyek baru ya. Dengan tahun yang apa dengan tipik karakteristik yang sama seperti proyek A. Begitu pula proyek B ya. Kalau udah sampai tahun keempat kita nggak akan nambah proyek baru. Nah, ketika itu digunakan maka alternative solutions ini akan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan yang main solutions ya seperti itu ya. Tapi saya tetap preferable yang MIR. Kenapa? Karena diskon rate diketahui ya. Ya kalau untuk yang diskon rate tidak diketahui maka cara IRR yang lebih ampuh gitu ya. Karena kita tidak perlu lagi menggunakan mempertimbangkan diskon rate ke dalam perhitungan kita ya.
Kalau ada diskon rate ya harus dimasukin dong diskon rate itu ke dalam perhitungan. Kalau IRR kan tidak dimasukkan, dia hanya mencari tahu aja dari NPV-nya gitu ya. Tapi kalau MIR kita menggabungkan diskon rate ke dalam perhitungan si perhitungan dari si NPV dan IRR barunya dan payback period. Dari mana? Dari sini nih. Ya, dengan kita present value kan minus 30.000 ini kita satukan dengan yang cash outflow di initial outlay-nya. Ya, jadi yang minus digabungin ke tahun ke-0. Nah, gitu ya. Nah, itulah cara MIR ya, seperti itu. Nah, oke, saya kira itu aja. Jadi kalau gitu kesimpulannya cara mana Pak yang akan dipakai oleh para mahasiswa? Kalau untuk para mahasiswa silakan memakai cara yang alternative solution. Itu sudah saya anggap benar ya. Kenapa? Karena yang ini beyond sih. Yang ini memang harus memahami konsep secara mendalam ya. Tapi untuk mahasiswa cukup yang B aja udah cukup ya. Yang B aja udah cukup ya. Nah, tetapi kalau harus pakai asumsi atas harus dipakai. Kalau ingin memilih cara yang B ya. Harus pakai asumsi atas. Kalau tidak memakai asumsi, maka kita tidak bisa membandingkan NPV ya. Kita nanti memakainya cara kedua ya. Nah, kalau cara kedua tanpa asumsi bahwa at the end of useful life we will not add another project ya. Kalau nggak ada asumsi ini, maka kita asumsikan bahwa maksudnya kalau tidak ada asumsi yang ditulis ini, maka default-nya adalah ini selalu terreplikasi ya. Jadi nanti ketika tahun ke-6 sudah beres, maka akan dilanjut oleh project yang sama gitu, akan dilanjut oleh project selanjutnya dengan karakteristik yang sama. Maksudnya apa? Akan terus nanti berlipat-lipat gitu ya, sampai dengan ketemu antara project A sama project B. Gitu ya di angka 24 ya. Kan FPB-nya faktor persekutuan terbesarnya antara 6 dan 4 adalah 24 ya. 24. Berapa 6 dan 4? Iya deh, benar ya 24 ya. 6 kali 4 24. Nah, seperti itu jadinya ya. Kalau tidak ada asumsi ini maka default-nya adalah ini akan terreplikasi. Nah, ketika terreplikasi maka NPV tidak bisa dijadikan pembanding. Harus menggunakan rumus EAV. Nah, gitu ya. Cuma EAV ini ada kelemahan. EAV ini kelemahannya adalah apa? Cash inflow-nya harus jumlahnya itu tetap gitu ya. Nah, kalau tidak tetap gimana, Pak? Ya kalau dimasukkan rumus EAV ya bisa-bisa aja gitu ya. Bisa-bisa aja meskipun tidak sepenuhnya salah ya. Tidak sepenuhnya salah ya. Tidak sepenuhnya salah ya. Tetapi ya mungkin kesalahannya lebih besar lah. Kurang lebih mungkin 10%, di atas 10%-an ya. Biasnya di atas 10%-an ya. Seperti itu karena filosofi dari si EAC atau EAV ini kita membaginya dengan present value dari annuity, which is ada makna ya, dibagi dengan present value of annuity ya. Kita untuk menghasilkan angka yang satu ini ya seperti itu ya. Dan kita untuk menghilangkan efek dari si annuity-nya gitu ya seperti itu. Nah, jadi itulah yang akan tapi memang ada makna. Jadi that's why kenapa lebih preferable kalau menggunakan EAC itu atau EAV si inflow-nya itu sama jumlahnya. Kalau ternyata ada beda bisa pakai EAC atau EAV, tapi akan sedikit bias gitu aja ya. Akan sedikit bias. Akan lebih tepat menurut saya kita pakai asumsi ini ya. Kita pakai asumsi ini. Jadi lebih mudah gitu ya. Tidak perlu pakai EAV tapi cukup dengan asumsi ya. Kalau tidak pakai asumsi, kalau tidak salah ini menggunakan EAV juga sih karena dia berbeda ya kalau kunci jawabannya. Sebenarnya cuma ini strategi saya revisi aja. Oke, itu kesimpulannya. Nanti saya akan beritahukan ketika tidak ada asumsi ini, kita akan menggunakan kita tetap akan menggunakan EAV atau tidak gitu ya. Nah, saya lebih prefer tidak menggunakan EAV ya, seperti itu. Tapi kalaupun menggunakan gimana, Pak? Ya, kalaupun menggunakan sebetulnya kalau dalam ilmu manajemen keuangan tidak ada benar dan salah yang 100% mutlak gitu ya. Tapi kita harus lihat ke reasoning. Oke ya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat.